Hey teman-teman semuanya, bagaimana tahapan belajar bahasa Inggris? Ini sebenarnya topik yang menarik ya, karena aku yakin kalian semua yang belajar bahasa Inggris, mencari konten tentang memahami bahasa Inggris, pastinya pingin tahu dong, sebenarnya gimana sih caranya belajar bahasa Inggris yang benar? Gimana sih caranya aku bisa paham tentang bahasa Inggris? Oke, sebenarnya ini topik yang gampang, dan aku akan bagikan 3 level tentang level kamu dalam bahasa Inggris dan bagaimana pertahapannya itu kamu belajar sehingga kamu bisa mencapai level tertingginya. Oke, let's go. Nah, yang pertama itu adalah level basic, yang kedua adalah intermediate, dan yang ketiga adalah advance. Aku bagi menjadi 3 level ini dan kamu harus lihat sendiri ciri-ciri kamu itu termasuk ke bagian mana. Jika kamu termasuk bagian pada basic, maka kamu harus belajar dengan tahapan basic. Jika kamu termasuk dalam intermediate, kamu belajar dari tahapan intermediate dulu, baru kemudian ke advance. Jangan langsung gas ke advance jika kamu masih di level basic. Kenapa? Karena kalau kamu start awal sudah susah, kamu pasti nantinya jadi malas belajar. Jadi mending start pelan-pelan dulu, ningkatin level kalian dulu seperti main game. Ketika kalian udah naik level pelan-pelan satu persatu, maka kamu bisa menjadi lebih pintar, dan lebih pintar. Oke? Nah, untuk level basic itu ciri-cirinya itu sebagai berikut, guys. Yang pertama itu dia hanya paham sedikit kata-kata Inggris. Oke, ini wajar lah ya. Di level basic ini pastinya mungkin bahasa Inggrisnya cuma sekedar paham tentang kalimat-kalimat yang gampang aja. Tapi oke, gak apa. Yang kedua adalah tidak tahu cara menyusun kalimat yang lengkap. Ya, ini wajar sih, karena ketika kamu pada level basic, kamu tuh masih bingung. Gimana sih caranya aturan bahasa Inggris tentang berkalimat? Gimana sih caranya aku menulis sebuah kalimat yang lengkap? Itu kamu pasti masih bingung, karena kan bahasa Inggris ini kan ada aturannya dalam berbicara, menulis, dan berkomunikasi dengan orang lain. Oke? Kemudian yang selanjutnya adalah tidak bisa membaca atau berbicara bahasa Inggris yang lengkap. Yang keempat, bingung dalam memahami susunan kalimat bahasa Inggris. Dan yang kelima adalah bingung belajar dari mana. Oke? Apakah kamu termasuk dari level basic ini? Kalau kamu termasuk dari level basic ini, maka yang bisa kamu lakukan adalah yang pertama, cari tahu topik atau kegiatan yang kamu suka dulu. Misal, kamu sukanya nonton film. Nonton film tentang apa? Tentang hewan misalnya. Atau kamu suka bermain game. Main game apa? Gitu loh. Nah, ketika kamu sudah tahu apa yang kamu suka, kamu bisa lebih gampang tuh belajar ke dalamnya. Oh, misalnya saya sukanya nonton film. Film apa sih? Film action misalnya, film horor misalnya. Nah, cari film yang berbahasa Inggris, nonton. Oke? Gak usah terlalu dipikirin. Awal-awal nonton pakai subtitle bahasa Indonesia juga gak apa-apa gitu loh. Yang penting biasakan dulu nonton yang bahasa Inggris. Coba lihat cara mereka berbicara, coba lihat apa yang mereka lakukan dalam film. Dan melalui topik atau kegiatan tersebut, nih yang nomor 2 nih, belajar vocabulary atau kosakata yang berkaitan. Misal, kamu bermain game, oke? Kamu melihat, oh ini ada uang nih, uang ternyata dalam bahasa Inggris, ternyata dalam game itu dikatakan sebagai money gitu. Kamu lihat gambarnya, oh ini uang gitu kan. Kalau uang di dalam gamenya dipanggil sebagai money, berarti money itu di dalam bahasa Indonesianya adalah uang dong. Nah gitu. Atau ketika kamu nonton film, misalnya kamu melihat misalnya seekor kelinci. Oke, di bahasa Indonesia kan kita panggil itu kelinci ya. Tapi dalam bahasa Inggris, orang-orang memanggilnya mungkin rabbit atau bunny. Jadi dari situ kalian bisa catat misalnya, nih masuk ke poin selanjutnya, set goals dan catat di kertas dan baca lagi besoknya. Kenapa harus set goals dan catat di kertas? Karena ketika kamu cuma sekedar mendengar aja, mungkin besok kamu udah lupa tentang apa yang kamu pelajari. Oh, kemarin aku belajar tentang bunny, tapi karena aku gak nonton kembali lagi filmnya, aku udah lupa kalau bunny atau rabbit itu adalah kelinci. Oke? Kemudian fokus pada konsistensi dulu ya. Jadi jangan terlalu buru-buru belajar tentang bahasa Inggris yang terlalu sulit. Fokus aja dulu tentang bagaimana menulis, membaca, dan mendengar kosakata yang simpel-simpel aja dulu. Santai, pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru. Oke? Nah, kemudian di level selanjutnya nih, kamu udah naik level, kamu itu sudah paham dan tahu banyak kosakata bahasa Inggris. Di ini itu level intermediate ya. Bisa menggunakan bahasa Inggris untuk mendeskripsikan benda lain secara simpel, bisa mendengar dan memahami kosakata bahasa Inggris dengan benar, dan dapat menulis vocabulary atau tadi kosakata bahasa Inggris dengan benar. Oke? Nah, pada level intermediate ini sebenarnya kamu itu gampang aja.
Dari yang tadi kamu cuman belajar dari topik itu kosakata doang misalnya, atau kata-kata yang satu persatu, bahasa atau cara komunikasi satu persatu, di level intermediate ini kamu lebih banyak menggabungkan. Misalnya tadi ada rabbit, itu kelinci kan. Apa sih kosakata yang sering digabungkan misalnya dengan rabbit, ya kan? Catat dan pahami pola bahasa yang mirip tuh. Poin nomor 2. Misalnya, rabbit, kelinci, itu suka makan wortel. Misalnya di film itu ada kata-kata seperti itu. Oh, berarti aku harus lihat rabbit love wortels misalnya. Itu adalah satu kalimat lah, sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat itu, kamu bisa lihat, oh, ternyata cara menulis kata-kata kelinci suka makan wortel atau kelinci suka wortel, cinta wortel adalah rabbit love wortels. Oke? Kemudian, kalau udah terbiasa, tulislah cerita pendek tentang topik atau kegiatan yang kamu sukai. Misalnya nih, kamu suka main game misalnya. Let's say kamu suka main game mungkin pertarungan ya, misalnya MOBA 5 versus 5. Dari game tersebut, apa sih pengalaman yang kamu dapat? Misalnya, oh, aku main hero ini. Oke. Skillnya ini, skill 1, skill 2, skill 3, skill 4-nya seperti ini. Oke. Nah, itu semua kamu coba tulis dalam bahasa Inggris. Oke. Enggak rapi enggak apa-apa, tapi kamu harus coba buat dulu berdasarkan itu. Dan kenapa kamu harus buat seperti itu? Memang mungkin awalnya kamu bakal salah-salah, mungkin awalnya kamu bakal enggak beraturan kosakata dan tata bahasanya, tapi it's okay. Dari situ kamu akan lebih terlatih lagi dalam menulis berbagai macam hal. Kalau kamu disuruh tulis hal yang kamu gak suka, kamu pasti malas dong. Tapi kalau kamu disuruh tulis cerita yang menarik, cerita yang kamu suka, kamu bisa lebih rajin, kamu bisa lebih paham tentang alur proses ceritanya. Paham dari situ dulu, baru pelan-pelan improve ke pakai bahasa Inggris. Oke? Kemudian tingkatkan kemampuan membaca dan mendengar kalimat yang lengkap. Oke? Yang lengkap di sini itu adalah aturan bahasa Inggris yang dipakai di sana itu udah lengkap. Misal, ketika kita ngomong tentang semalam, kalau dalam bahasa Indonesia kan gampang ya, saya semalam makan nasi goreng, gampang kan? Tapi dalam bahasa Inggris, kamu harus ngomong dengan aturan bahasa Inggris, ya kan? Contohnya, misalnya, I ate fried rice. Oke? Kamu lihat, ini adalah salah satu macam tenses, yaitu simple past tense. Ketika kamu menjelaskan kamu mengerjakan sesuatu pada masa lampau, ada aturan bahasa Inggris yang kamu harus pakai untuk mendeskripsikan kata-kata tersebut. Jadi bukan kayak bahasa Indonesia yang kayak aku semalam makan nasi, aku besok makan nasi. Oke. Nggak segampang itu. Oke. Jadi pelan-pelan, sering-sering dengar dan ingatkan kemampuan membaca dan mendengarkan kalimat yang lengkap. Oke. Next adalah level advance. Oke. Ciri-cirinya itu kamu sudah bisa membaca, menulis, mendengar, dan berbicara dengan lengkap. Ya, pastilah ya. Dan kamu sudah tahu pola dan aturan penggunaan kata dalam bahasa Inggris. Jadi di level advance ini sebenarnya agak banyak lah ya yang bisa aku mention, karena sebenarnya pada level advance itu udah pastilah kamu udah bisa membaca, menulis, mendengar, berbicara dengan sangat lengkap, dengan sangat baik. Kamu bahkan gak perlu banyak berpikir untuk mengeluarkan sebuah kata-kata atau menulis sesuatu. Oke? Karena itu kayak udah mendarah daging lah. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia kan. Dan pada level ini sebenarnya gampang aja. Yang kamu lakukan itu sebenarnya fokus saja di grammar dan vocabulary yang lebih sulit atau jarang dipakai. Lebih ke kata-kata yang lebih advance, kata-kata yang lebih mahal, kata-kata yang lebih ekspresif. Ya, kenapa? Karena ketika kamu berbahasa Inggris dengan misalnya dalam tes atau dalam ujian, seringkali apalagi kayak TOEFL IELTS ya, seringkali itu permintaan mereka itu adalah kamu jangan pakai bahasa yang terlalu biasa. Misalnya, let's say ini. Misalnya let's say ya, kata good. Kata good itu terlalu biasa. Kamu harus cari kata-kata lain atau improvisasi dari kata good ini apa yang lebih menarik lah untuk dipakai. Misalnya extraordinary, luar biasa, atau misalnya well, dan lain-lain.
Nah, mungkin bahasa yang dipakai di sini mungkin nggak selalu harus ini ya, karena ini contoh aja. Cuman kamu harus pahami gitu loh, ada banyak kata-kata lain yang bisa menggantikan si good ini. Oke? Jadi ketika kamu menulis sebuah kalimat, kosakata, itu jangan terpaku pada kata pakai good. Kalau kamu udah terbiasa pakai good, coba pakai bahasa lain, misalnya pakai extraordinary, pakai well, pakai fantastic, dan lain sebagainya. Kemudian lebih pahami ke idioms, pronunciation kamu, dan pertajam writing, reading, listening yang kompleks, kayak misalnya jurnal atau tulisan akademik lah. Karena ketika kamu udah pandai tentang conversation yang biasa, tentang cara ngomong yang biasa, kamu harus terbiasa lagi dengan yang namanya yang kompleks gitu loh, seperti jurnal dan tulisan akademik. Biasanya di sini tuh bahasanya lebih dalam dan lebih sulit dipahami untuk orang-orang biasa. Oke? Jadi jangan buru-buru lah, pelan-pelan start dan latih terus. Oke? Oke, begitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada kesalahan. Mohon maaf, dan kalau ada saran boleh leave di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Bye-bye.